Shalom Bapak Ibu, umat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah kita di saat ini akan kita mulaikan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hingga kita boleh ada sampai hari ini. Secara bersama kita mengangkat pujian dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu menyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak dapat membalas akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena segala yang kami punyai itu adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk nafas hidup. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kemampuan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami mau datang memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada, agar setiap pujian dan penyembahan kami itu layak di hadapan-Mu Bapa. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Secara bersama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Untuk itu secara bersama saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik sambil bertepuk tangan. Hari berganti hari
Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mengangkat pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Kita sungguh mengucap puji syukur oleh karena pertolongan Tuhan itu terlalu ajaib bagi kita, sehingga pada hari Minggu ini kita masih bisa beribadah untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan namanya, dan kita bisa menaikkan syafaat kita kepadanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, terima kasih kami kepadamu. Tuhan, betapa hebat Engkau memberi kami keamanan, memberi kami kesempatan, memberi kami kemurahan, sehingga kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau menaruh hikmat pengertian yang besar daripada Engkau, menaruh akal-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa mengerti, bisa memahami firman-Mu, dan kami juga Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, terima kasih, berbicaralah Engkau buat kami. Kami menyampaikan segala syukur pujian. Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan melawat dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Semua jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal yang pertama
ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Saya ulangi lagi, kita akan merenungkan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang dipilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini, karena betapa penting firman Tuhan ini untuk menumbuhkan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada satu cerita yang menolong kita pada pagi hari ini. Ada seorang kaya yang sangat hebat. Di dalam kekayaan orang ini, dia memiliki kerinduan untuk bisa berbagi kepada banyak orang. Satu saat bapak ini mengadakan ucapan syukur di rumahnya. Acara itu dia buat dengan begitu baik karena dia mengundang banyak orang. Nah, pada satu saat bapak ini di dalam acara yang sudah dikemas itu, dia menyediakan hadiah untuk tamu-tamu yang berdatangan. Hadiah yang dipersiapkan itu ada dua, yaitu satu adalah uang di dalam amplop itu berisi 10 juta, dan yang kedua hadiahnya Alkitab. Setelah acara itu sudah dimulai, jemaat Tuhan, bapak ini menerima tamu. Tamu yang pertama adalah seorang satpam. Ketika tamu ini datang, bapak ini langsung melayani dan menawarkan. Di sini ada 2 hadiah, Alkitab dan juga uang. Nah, bapak satpam ini ditawarkan dan dia lebih memilih uang. Karena dia katakan, sebenarnya saya suka Alkitab, akan tetapi saya tidak bisa membacanya karena saya tidak tahu baca. Nah, setelah uang itu diberikan kepada bapak satpam ini, tamu yang kedua lagi datang, seorang pembantu rumah tangga. Nah,
Seorang pembantu rumah tangga ini juga ditawarkan hal yang sama, yaitu uang dan Alkitab, hadiah yang sudah dipersiapkan. Ibu ini mengatakan, saya suka sekali Alkitab, tetapi saya tidak ada waktu untuk membacanya. Maka saya pilih uang. Tamu yang ketiga setelah dia datang adalah seorang anak kecil. Anak ini ditawarkan oleh bapak ini, silakan kamu ngambil uang karena kamu pasti membeli mainan. Tetapi jawaban anak ini, dia mengatakan kepada bapak ini, saya tidak butuh uang, tetapi saya butuh Alkitab karena mama saya setiap hari membaca buku ini. Setelah Alkitab ini diberikan kepada anak ini membuka di rumah. Isi di dalam Alkitab itu ada 2 amplop. Amplop yang pertama berisi cek sejumlah 100 juta. Dan amplop yang kedua itu berisi tentang surat wasiat, di mana di dalam isi wasiat itu dikatakan bahwa rumah dan semua kekayaan yang ada pada orang kaya ini diberikan kepada anak kecil ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, saya percaya Bapak Ibu menyimak cerita tadi. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini dengan tema yang saya berikan, kekayaan orang percaya yang terpilih. Nah, jadi orang-orang yang percaya yang dipilih oleh Tuhan mendapatkan kekayaan yang hebat. Mari kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 1 ayat 1, di dalam Kristus Yesus setiap orang percaya yang setia memiliki hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus. Istilah dalam Kristus, dalam Tuhan, di dalam Dia, kalau di dalam surat Rasul Paulus itu muncul sampai 160 kali. Kalau di dalam kitab Efesus ini, saya membaca berkali-kali 6 pasal ini, dan di situ muncul 36 kali kata di dalam Yesus, di dalam Tuhan, dan di dalam Dia. Kata di dalam Yesus ini, ibu bapak dan saudara-saudaraku, kalau kita melihat di pasal 1 ini ada 12 kali. Nah, karena itu betapa penting kita hidup di dalam Yesus Kristus. Berarti orang percaya masa kini hidup dan bertindak di dalam lingkungan Yesus Kristus. Orang percaya dalam Kristus secara sadar memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan persekutuan dengan Kristus itu sangat penting. Kalau kita melihat pada minggu lalu, Bapak Gembala sempat menyampaikan bagaimana kehidupan hubungan dengan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan itu. Hubungan kita dengan Tuhan adalah tetap kita sebagai anak-anaknya, tetapi persekutuan itu rusak oleh karena perbuatan dosa kita. Dan kita bisa memperbaiki persekutuan kita tentu dengan jalan kita mengaku dosa-dosa kita. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Ini janji-janji Allah kepada orang-orang yang percaya bahwa ada kekayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau kita melihat ayatnya yang ketiga ini, Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Untuk mau hidup kudus dan hidup tidak ada cacat di hadapan Tuhan itu sangat sulit. Akan tetapi ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka pasti kita tidak sulit untuk hidup kudus. Kita tidak sulit untuk hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan itu menentukan segala-galanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dengan jalan itu Allah memanggil kita
oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu juga Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan janji-janji yang besar. Betapa hebat saudara-saudaraku. Supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, supaya luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan ini. Nah, kalau jemaat tidak memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan tiap-tiap hari, maka kita bisa jatuh dalam dosa. Bisa kita ikut-ikutan dengan dunia yang saat ini sangat mengerikan. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita sungguh-sungguh saat ini. Kita mau menambahkan iman kita kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau bagian-bagian ini ada pada setiap pribadi kita, maka kita akan menjadi giat. Kita akan mengalami kelimpahan dan Tuhan membuat kita berhasil dan kita memiliki pengenalan akan pribadi Tuhan itu dengan baik. Akan tetapi, jikalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, iman kita semakin kropos jikalau kita tidak ada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau bagian-bagian ini tidak kita miliki, maka ibu bapa, saudara-saudara akan menjadi buta dan picik. Maka kita bisa serupa dengan dunia ini. Itu saudaraku bisa lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Untuk memelihara kekudusan dan tak bercacat di hadapan Tuhan, kita perlu meningkatkan persekutuan kita lebih intim lagi, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita juga bisa menjadi saksi kepada dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mengapa persekutuan dengan Tuhan itu penting? Kalau kita melihat dari ayat 3 ini sampai ayat yang ke-14, karena Allah itu sumber segala-galanya. Betapa hebat ibu bapak dan saudara-saudaraku. Ibu bapak nanti ulang lagi baca-baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-14 ini. Karena Allah sumber segala sesuatu, karena itu kita perlu datang kepadanya. Mengapa kita perlu persekutuan dengan Tuhan? Karena dia sumber kelimpahan. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b, firman Tuhan berkata demikian, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Semua Tuhan sediakan bagi kita kalau kita memiliki persekutuan baik dengan Tuhan. Mengapa kita juga mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan? Karena dia sumber kekekalan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 11 ayat 25, firman Tuhan juga dikatakan di sana, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Betapa hebat saudara-saudaraku. Jikalau kita mati, kita juga bisa hidup. Karena ketika kita mati, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Karena itu ungkapan kata di dalam dia itu, di dalam 6 pasal ini sampai 36 kali diucapkan. Di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan. Di dalam Yesus Kristus itu ada kelimpahan. Di dalam Yesus Kristus itu ada segala-galanya. Karena itu kita perlu datang kepadanya. Kita melihat bagi orang-orang yang dipilih, diberi kekayaan. Bagian yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dalam kasih ia telah menentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak Allah atau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita mempunyai hak yang istimewa oleh karena kita menjadi anaknya. Kalau kita menjadi anak Allah, berarti kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Milik Bapa di sorga menjadi milik kita. Dan juga kalau kita melihat Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa. Jadi kita sungguh berharga di mata Tuhan. Kita sungguh
orang-orang yang sangat hebat oleh karena kita menjadi anak raja. Nah, kalau kita menjadi anak raja, betapa indah hidup ini. Tetapi banyak orang tidak merasakan kalau saya itu anak Allah, kalau saya ini anak raja. Oleh karena kita hidup menurut keadaan dunia. Bagian yang ketiga, kita melihat kekayaan yang selanjutnya. Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, dilimpahkannya kepada kita hikmat dan pengertian. Saya yakin jemaat Tuhan, kita semua butuh hikmat. Kita semua butuh pengertian. Karena itu kita perlu meminta kepada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5, kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Allah memberikan hikmat itu kepada semua orang dengan murah hati. Kalau kita melihat Raja Salomo dalam segala kemewahannya, dalam segala kelimpahannya, apa yang dia minta kepada Allah di dalam doanya? Raja Salomo berdoa seperti ini. Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku pengertian, berikan aku akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Nah, kita juga perlu berdoa seperti doa Salomo. Minta pengertian supaya Tuhan menaruh pengertian itu, hikmat itu, akal budi itu dengan baik. Allah juga menyatakan rahasianya kepada kita. Betapa hebat. Ini kekayaan-kekayaan yang sesungguhnya betapa luar biasa. Karena kekayaan-kekayaan ini hanya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan orang-orang yang dipilih. Nah, Allah sekali lagi menyatakan rahasianya kepada kita. Dan rencana kerelaannya yang semula telah ditetapkan di dalam Yesus Kristus. Ia mempersatukan kita di dalam Yesus Kristus. Betapa luar biasa kata di dalam Yesus itu. Begitu banyak. Tadi saya sudah ungkapkan di surat Rasul Paulus itu sampai 160 kali ucapan kata di dalam Tuhan itu. Jadi betapa penting untuk kita hidup di dalam Yesus Kristus. Betapa penting kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup ini. Kalau kita melihat bagian yang selanjutnya, di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Janji-janji Allah adalah ya dan amin. Karena itu, mari kita benar-benar hidup dari perjanjian Allah. Kalau saudara sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, mari kita mau bekerja keras itu di dalam perjanjian Allah. Kita harus ingat apa janji Allah. Dan kita perlu pegang teguh janji-janji Allah. Karena semua perjanjiannya itu ya dan amin. Semua digenapi janji-janji Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita perlu memperkatakan firman Allah. Dan merenungkan firman Allah ini siang dan malam. Sehingga kita bisa memperoleh hidup yang berkelimpahan. Dan kita dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita selalu merenungkan firman Allah, maka tindakan kita itu hati-hati. Tetapi kalau kita tidak ada perenungan firman Allah, maka hidup kita sembrono di dunia ini. Karena tidak diarahkan oleh firman itu. Kalau kita terus diarahkan oleh firman, maka hidup kita semakin hari, semakin kita hidup menurut kehendak Allah. Di dalam perjanjian Allah, pasti kita diberkati. Kalau kita mau hidup di dalam perjanjian Allah, pasti semua kita diberkati. Nah, karena itu, mari kita menaruh harapan kita kepada Kristus yang boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jangan sama sekali kita menaruh harapan kita kepada manusia di zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita melihat situasi kondisi zaman ini. Bisa kita menaruh harapan kita kepada jualan kita. Kalau yang suka jual-jualan pada saat ini, bisa kita menaruh iman harapan kita kepada manusia. Ingat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Terkutuklah
orang-orang yang mengandalkan manusia. Dan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita mulai saat ini. Ketika ibu bapak saudara-saudara mendengarkan firman ini, jangan kita andalkan dunia ini. Jangan kita andalkan manusia. Taruh harapan kita kepada Yesus Kristus. Dibaca Alkitab kita setiap hari sehingga kita punya iman. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan menjanjikan janji yang hebat. Janji-janji kekayaan ini diberikan kepada kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga kamu percaya, dimeterikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah. Betapa hebat, saudara-saudaraku. Karena itu firman ini betapa penting dalam kehidupan kita. Karena isi firman ini kebenaran semuanya. Isi firman ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Isi firman ini isi tentang keselamatan bagi kita. Bagi yang percaya kita diselamatkan. Bukan hanya di dunia ini, di akhir hidup kita juga Tuhan sudah menyediakan tempat kita. Bagi yang percaya diselamatkan, bagi yang tidak percaya pasti tidak diselamatkan. Karena itu kita masih ada kesempatan. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita tahu persis kekayaan-kekayaan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita bisa melihat bagian-bagian ini. Saya berharap ibu bapak dapat kembali untuk bisa merenungkan di rumah masing-masing, membaca lagi janji-janji Allah ini betapa hebat, dan kita semua akan mengalami kekayaan-kekayaan yang Allah sediakan di masa-masa sulit ini. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, mari kita jangan khawatir menghadapi masa-masa ini. Mari kita berharap Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kita kelimpahan. Karena ini janji yang Allah janjikan, semua digenapi janji Allah. Tidak ada satupun janji-janji Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini yang tidak digenapi, semua digenapi. Karena itu mari kita hidup di dalam firman-Nya. Mari kita mengandalkan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Jangan hanya hari Minggu kita mengandalkan Tuhan, hari-hari lain kita hidup dengan orang-orang duniawi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mengucap syukur firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, menumbuhkan iman kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyampaikan pujian, syukur, hormat, terima kasih kami kepadamu. Bapa, betapa hebat janji-janjimu, betapa hebat kekayaan-kekayaanmu yang kami renungkan pada malam ini. Dan janji-janjimu ini diberikan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang terpilih. Bapa, terima kasih. Berkati semua jemaatmu, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Berkati Tuhan kehidupan mereka. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan melindungi keluar masuk jemaatmu. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, kemampuan, kuasa untuk menghadapi hari-hari hidup ini. Supaya mereka terus berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena semua janjimu pada pagi hari ini digenapi bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak tahu pergumulan jemaatmu. Doa hamba Tuhan memberkati mereka di dalam mempersiapkan anak-anak mereka memasuki tahun ajaran baru. Biaya tidak sedikit dibutuhkan, tetapi kami percaya Tuhan menyediakan. Tuhan mengadakan apa yang mereka tidak punyai. Tuhan mencukupinya. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa kami yang kami cintai ini. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri dan semua Tuhan, pemerintah dari pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air Tuhan. Kiranya Bapa dalam nama Yesus anugerahkan hikmat pengertian yang besar.
Anugerahkan akal budi yang luas Tuhan, seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga semua keputusan yang mereka ambil itu berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Keamanan Tuhan bagi bangsa ini Engkau Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati agar pemerintah dalam segala keputusan yang mereka ambil itu berasal daripada Engkau untuk mengatasi COVID pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat para dokter, buat para perawat, semua pegawai di rumah sakit. Berkati Tuhan mereka, lindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bagi para penderita Tuhan, baik yang mengalami COVID, baik sakit yang biasa. Tuhan berkati mereka semua, lindungi Tuhan, berikan kesabaran, kekuatan dan kemampuan. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Felix Minggu yang saat ini sudah mengalami sakit selama beberapa hari. Kiranya Tuhan, lawatan kuasa Allah ada pada hamba-Mu. Kami tidak tahu Tuhan sakit apa yang dia alami, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup menolong, sanggup menyembuhkan dengan bilur kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada kesembuhan yang terjadi. Terima kasih ya Bapak. Berkati istri dan anak-anak cucu terkasih, dan semua pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan kiranya membuat berhasil. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa mengucap syukur buat anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Bapak, kami tahu upah mereka sangat besar di surga, dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati apapun Tuhan yang mereka butuhkan. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami memuji kebesaran-Mu karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar doa-doa yang kami naikkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita, dan kita akan menyanyikan pujian doa Yabes. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sudah memberkati kami di dalam ibadah. Kami semua disegarkan dengan kebenaran-Mu. Kami sungguh Tuhan mengucap syukur. Tuhan memberkati memasuki minggu yang baru ini. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu Tuhan atas jemaat-Mu, atas umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan membuat berhasil semua pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita mengaminkan dengan pujian Bapa. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita pada hari ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Informasi berikut, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa ditekan notifikasi loncengnya supaya Bapak, Ibu, Saudara mendapat informasi terbaru dari channel ini. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.